Bab 625. Semakin bersandiwara, semakin bersemangat. Bunuh. Bang, bang, bang. Di bawah langit. Yang didengar hanyalah suara seperti ini. Nancu benar-benar kacau kali ini. 9 aula utama semuanya didukung oleh master dari markas besar Sekte King Yun. Barisan ini menjadi sangat kuat. Dan kekalahan mereka diselamatkan. Semua orang bersemangat dan pertempuran itu dahsyat. Cek cek cek. Orang-orang dari berbagai pihak yang datang untuk mencari tahu berita itu pun mulai menghela nafas lagi. Bagaimana pertempuran ini bisa seperti ini? 2 aula melawan 1 aula. 2 kali lipat pasukan. Apakah Master Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang semuanya bodoh? Apa mereka tidak duluan menghancurkan formasi teleportasi di cabang dulu? Tanda-tanda kematian. Seseorang mencibir. Sekarang gawat. Bala bantuan markas Sekte King Yun tiba dan mereka kewalahan. Zendi Yi dan Ken Cheng sepertinya juga tidak mengharapkan ini. Bajingan. Di aula utama Sekte Zeng Yang. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Ken Cheng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah. Apa yang mereka lakukan? Kalau serang cabang maka harus menghancurkan formasi teleportasi kehampaan terlebih dahulu. Apakah mereka tidak mengerti ini? Sudah terlambat untuk menyelidiki ini sekarang. Bala bantuan dari markas Sekte King Yun telah tiba. Bahkan jika pasukan Aula 18 juga akan ditekan. Di bawah, Tetua Agung mengerang. Untuk rencana hari ini, entah menarik pasukan atau mengirim lebih banyak pasukan. Mundur. Bagaimana mungkin mundur? Ken Cheng meraung. Karena pertarungan telah dimulai. Maka bertarung saja sampai akhir. Sampaikan perintahku kepada Ketua 9 Aula. Harus bertahan bahkan jika mati. Bala bantuan akan datang. Hanya Sekte Zeng yang menambah pasukan. Tidak memberitahu Sekte Heng Yue. Seorang tetua agung menatap Ken Cheng dengan cemberut. Aliansi antara keduanya. Tentu saja. Kita tidak akan menjadi satu-satunya yang berkontribusi. Ken Cheng berkata dengan suara yang dalam. Beritahu Sekte Heng Yue Zendi Yi. Keberhasilan atau kegagalan tergantung ini. Jika ingin menghancurkan Sekte King Yun, maka keluarkan lebih banyak pasukan. Kekuatan Aula ke-18. Mereka bertarung seperti ini. Tidak berguna. Pada saat ini. Di aula Sekte Heng Yue, Zendi Yi mengaum seperti anjing gila. Tambahkan lebih banyak pasukan. Kirim lebih banyak pasukan. Kalau Sekte King Yun tidak dihancurkan, jangan pernah mundur. Instruktur. Apakah peningkatan pasukan ini akan memberitahu leluhur dan yang lainnya? Di bawah, seseorang mengatakan sesuatu dengan patuh. Aku adalah instruktur Sekte Heng Yue. Perintahku adalah perintah para leluhur. Zendi Yi membalikkan meja dengan satu tangan. Dan tidak lagi memiliki sikap santai sebelumnya. Masih meraung. Bunuh mereka. Bunuh. Secara visual, Ken Cheng dan Zendi Yi seharusnya sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Samuel Gu mendengus di puncak Bukit Sunyi. Di sampingnya, Master Wuya, Jeremy dan yang lainnya juga ada di sana. Misinya adalah untuk menghancurkan keluarga afiliasi Sekte King Yun. Dan mereka telah menyelesaikan misi mereka dengan sangat baik. Mereka sekarang bersembunyi di bukit untuk menonton pertunjukan besar. Tak lama kemudian pelangi ilahi datang dari 8 penjuru. Dan setelah diamati lebih dekat, ternyata adalah Qilian Zong, Jelvin Zong, Lucy Chu dan leluhur keluarga Su. Ya, mereka juga menyelesaikan misi mereka dengan sangat baik. Sebagai ketua aula,
Mereka menyelinap pergi dengan metode rahasia tepat sebelum bala bantuan dari markas Sekte Kim Yun tiba. Meninggalkan orang-orang yang mereka bawa untuk membunuh di sana. Perasaan menjebak orang ini benar-benar asyik. Setelah Li Kozong jatuh, dia tidak bisa tidak tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak melihatnya. Ketika bala bantuan Sekte Kim Yun keluar, Master Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang hampir menangis. Trik Master Suci benar-benar sadis. Tapi aku menyukainya. Jeremy menyeringai. Pertempuran malam ini, ketiga sekte ditakdirkan untuk terluka parah. Sulit dikatakan. Leluhur keluarga Su mengelus jenggotnya. Aku mendengar bahwa bala bantuan dari markas besar Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang telah menuju ke sana. Dilihat dari situasinya, Sekte Kim Yun tidak akan menyerah. Itu juga tergantung pada apakah mereka bisa keburu. Qilian Zong mengerang. Ketika aku datang, orang-orang Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang tidak bisa tahan lagi. Markas Sekte Kim Yun keluar dengan kekuatan penuh. Dan mereka kekuatan tempur tidak biasa. Mereka mungkin akan mengakhiri pertempuran lebih awal dan kembali ke rumah sebelum bala bantuan Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang tiba. Itu sangat mungkin, kata Lucy Chu sambil merawat rambutnya yang berantakan di depan cermin kecil. Meskipun cabang ke-9 Sekte Kim Yun telah mengalami kerusakan berat, Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang adalah tidak buruk juga. Dan Master Sekte Kim Yun sangat kuat. Jika mereka semua kembali ke markas Sekte Kim Yun untuk pertahanan. Bahkan jika Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang bergabung untuk menyerang. Pada dasarnya sulit untuk pecahkan formasi batasan wilayah mereka. Aku percaya ini. Li Kozong menyentuh dagunya. Ketiganya memiliki kekuatan sendiri. Master Sekte Zeng yang memiliki barisan yang sangat besar. Sekte Heng Yue memiliki jaringan intelijen yang hebat. Dan Sekte Kim Yun. Aku mendengar bahwa formasi batasan wilayah mereka adalah bukan formasi biasa. Jika ingin menerobos, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 3 atau 2 hari. Sudah kubilang, kita sudah lama mengobrol. Tidakkah kalian merasa ada satu orang yang hilang? Kata Master Wuya sambil mengucek telinganya. Setelah dia mengatakan ini, semua orang melihat sekeliling. Pada akhirnya, mata semua orang, tanpa kecuali, semua menoleh ke arah aula cabang ke-9 Sekte Kim Yun. Tidak akan ada masalah dengan anak itu, kan? Aku mendengar bahwa leluhur Sekte Kim Yun pergi ke aula cabang ke-9. Siapapun bisa punya masalah, tapi dia tidak akan mendapat masalah. Samuel Gu tampak tidak setuju. Dia memiliki beberapa jenderal mayat alam langit semu. Ditambah banyak kartu truf. Tidak semudah itu membunuhnya. Kalau begitu, kita pulang. Ayo. Buset. Aula cabang ke-9 Sekte Kim Yun. Omelan Harley Ye langsung menembus langit. Sambil melarikan diri dengan mengenaskan. Sambil melolong sepanjang jalan. Kamu gila. Begitu banyak orang. Mengapa kamu mengejarku sendirian? Tidak heran orang ini sangat marah. Alasan utamanya adalah orang yang mengejarnya. Terlalu banyak. Melihat kehampaan dari kejauhan. Itu adalah gerombolan orang yang perkasa. Dengan senjata spiritual atribut tergantung di setiap kepala. Masing-masing memegang senjata pembunuh di masing-masing tangan. Masing-masing dengan wajah muram. Dan masing-masing gigi gemeretak. Itu benar. Orang-orang ini semua mengejarnya. Lebih dari 20 alam Kong Ming surga ke-8. Lebih dari 30 alam Kong Ming surga ke-7. 8 puncak alam Kong Ming.
Ditambah seorang leluhur sekte Kim Yun tua dari alam langit semu. Tangkap hidup-hidup. Tangkap dia hidup-hidup. Teriakan keras leluhur sekte Kim Yun mengguncang langit seperti guntur. Dia marah besar. Begitu banyak orang dan begitu banyak master. Tapi Harley Ye melarikan diri berulang kali. Memberinya dorongan untuk menangkap Harley Ye hidup-hidup dan mencekiknya sampai mati. Bang, bang, dentang, bang. Begitu kata-kata leluhur sekte Kim Yun terdengar. Cahaya pedang, bayangan kepalan tangan, telapak tangan, peta formasi, senjata spiritual, formasi pembunuhan, cahaya pisau semuanya menimpa Harley Ye secara bersamaan. Pemandangannya luar biasa. Orang yang menonton pun mati rasa. Bang, bang, bang. Di tempat, kekosongan meledak dan ruang runtuh. Kehampaan Harley Ye berada telah dipukuli hingga kacau. Fragmen sosok manusia berubah menjadi kabut darah. Orang-orang dari 3 sekte sengsara dan bahkan tidak sempat menjerit. Apakah sudah mati? Pada saat ini, mata semua orang menoleh untuk melihat mereka. Mereka yang bertarung sudah berhenti bertarung. Terlebih lagi, pisau yang diangkat juga melayang di udara pada saat ini. Atau untuk mengatakan bahwa dunia ini begitu penuh kasih. Dalam adegan tanpa akhir seperti itu, semua orang melakukan pemogokan secara kolektif. Dan tujuan kepedulian hanya untuk melihat apakah seseorang meninggal atau tidak. Suara mendesing di bawah perhatian semua orang. Sebelum debu dan asap yang mengepul menghilang, sesosok orang bergegas keluar dengan desingan angin. Dia berlari terlalu cepat dan jungkir balik di kehampaan. Setelah bangun, dia bahkan tidak berdiri dan berlari lagi tanpa berpikir. Dia berlari lebih cepat dari kelinci. Melihat adegan ini, seluruh medan perang menjadi sunyi dan semua orang melongo. Adegan paling lucu adalah bahwa mata semua orang menoleh ke arah Harley Ye melarikan diri. Ternyata serangkaian serangan besar tidak dapat membunuhmu. Dan kamu masih hidup dan energi ketika kamu memanjat keluar. Kamu memiliki kekuatan gaib. Bunuh. Bunuh dia. Ketika semua orang tercengang, Harley Ye, yang telah menyelinap beberapa ribu meter, berhenti dan berteriak, "Bantuan akan segera datang." Tentu saja, kata-kata Harley Ye tidak hanya untuk menginspirasi sekte Han Yue dan sekte Zheng Yang. Dia terutama ingin mengingatkan leluhur sekte Kim Yun. Jangan bingung. Mengerahkan begitu banyak master untuk mengejarku sendirian adalah tidak berguna dan buang-buang waktu, tahukah kamu? Waktu adalah hidup bagi sekte Kim Yun. Oleh karena itu, arti Harley Ye jelas. Aku bisa menunda. Kalian tidak bisa menunda. Ketika bala bantuan sekte Han Yue dan sekte Zheng yang tiba, mereka mungkin akan menyerang langsung markas sekte Kim Yun. Konsekuensinya tidak main-main. Harus dikatakan bahwa kata-kata Harley Ye benar-benar mengingatkan leluhur sekte Kim Yun. Sampai saat ini, leluhur sekte Kim Yun menyadari kesalahan serius yang telah dia buat. Dia menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan esensi pada satu orang. Dan itu bukan hanya kesempatan pertarungan, tetapi juga nasib sekte Kim Yun. Bunuh. Setelah mengetahui hal ini, leluhur sekte Kim Yun segera memberikan teriakan dingin. Karena semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin buruk bagi sekte Kim Yun. Oleh karena itu, yang perlu mereka lakukan adalah mengakhiri perang di setiap aula sesegera mungkin. Dan kemudian kembali ke markas sekte Kim Yun secepat mungkin untuk bertahan melawan serangan berikutnya yang lebih ganas dari sekte Han Yue dan sekte Zheng Yang. Bunuh. Pasukan koalisi sekte Han Yue dan sekte Zheng Yang juga meraung.
Karena bala bantuan Harley Ye membuat mereka sangat bersemangat. Orang-orang di cabang ke-9 Sekte Qing Yun bisa membawa bala bantuan dari Sekte Qing Yun. Mereka juga akan membawa bala bantuan dari markas. Ketika bala bantuan tiba, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Bang, bang, dentang, bang. Tiba-tiba, perang dimulai lagi. Dan itu menjadi lebih tragis. Kedua belah pihak berjuang untuk waktu. Pasukan gabungan Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang dengan mati-matian melawan. Menunggu bala bantuan. Orang-orang Sekte Qing Yun sangat ingin menghancurkan pasukan musuh ini dalam waktu singkat. Sehingga mereka dapat kembali ke markas secepat mungkin untuk pertahanan. Bunuh, bunuh. Di bawah langit terdengar auman dan teriakan pembunuhan. Kedua belah pihak bermata merah. Bahkan alam Kong Ming tidak bisa bertahan hidup. Nyawa manusia tampak sangat murah saat ini. Belum lagi leluhur Sekte Qing Yun yang sudah kembali waras tidak mengejar Harley Ye lagi. Karena Harley Ye sangat pandai kabur. Mereka tidak punya waktu. Dan mereka tidak punya kekuatan esensi untuk disia-siakan pada satu orang. Itu baru benar. Harley Ye menyeringai. Karena itu, dia memasuki formasi musuh lagi. Dan dia tetap membunuh prajurit kecil. Dan orang ini tidak terlihat setelah beberapa waktu. Bersambung. Bab 626. Alasan ini cukup. Pertarungan berlangsung sengit dan panas. Tetapi Harley Ye, ketua aula, tidak terlihat dimanapun. Namun, kata-katanya menginspirasi pasukan koalisi Sekte Han Yue dan Sekte Zheng Yang. Mereka mengaum dengan leher memerah dan mata merah. Siapa yang punya waktu untuk melihat apakah ketua aula mereka masih di sini? Di puncak sekelompok gunung, Harley Ye berubah menjadi sosok. Begitu dia mendarat, dia memuntahkan seteguk darah. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa serangkaian gerakan besar tidak menyakitinya. Di mata orang luar, dia adalah Changxing. Dia adalah alam langit semu yang sebenarnya. Tetapi sebenarnya dia hanya alam Kong Ming tingkat 1. Dan dia masih alam Kong Ming tingkat 1 yang belum melewati bencana langit. Kalau saja dia bukan alam Kong Ming biasa, khawatirnya dia sudah meledak di tempat. Aku memang cerdas. Harley Ye menyeringai, menyeka darah dari mulutnya, dan memasukkan segenggam pil obat ke dalam mulutnya. Setelah aura stabil, dia akhirnya melihat aula cabang ke-9 Sekte Qing Yun yang telah hancur selama perang. Apa yang dia lihatnya adalah kabut darah dan awan darah yang bergulir. Karena terlalu banyak orang mati, kabut darah tersebar di langit. Darah di tanah berkumpul menjadi sungai darah. Dan tulang menumpuk menjadi gunung dan darah mengalir membentuk sungai. Bang, bang, bang. Mendengar raungan, jeritan dan teriakan membunuh di kejauhan. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Ini adalah perang antar kultivator. Bahkan jika satu persatu nyawa meninggal dalam genangan darah, tidak boleh ada belas kasihan. Ketika pergi ke medan perang, hati kamu akan menjadi dingin. Karena perang begitu kejam. Apakah aku berdosa? Harley Ye menemukan batu dan duduk di atasnya. Mengeluarkan kendi. Meminumnya dengan santai. Dan diam-diam menikmati drama tragis yang dia ciptakan. Karena triknya, tak terhitung jumlahnya orang meninggal. Ini masih sangat tragis. Kenapa? Hatimu melunak. Tak lama kemudian, suara halus naga kuno mistik terdengar di lautan kesadaran. Tidak semua dari mereka adalah musuh.
Mana mungkin tidak berhati lembut. Harley menyesap minumannya. Itu karena kamu belum terlalu banyak mengalami perang. Naga kuno mistik berkata dengan santai. Jika kamu ingin menyatukan dinasti Dacu, kamu tidak bisa berhati lembut. Perang yang kejam tidak bisa mentolerir hatimu yang lembut. Seorang panglima 3 angkatan bersenjata yang kompeten tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk memerintah, juga harus berhati dingin. Dinasti yang makmur yang mana yang tidak didapatkan dengan pertukaran darah dan tulang. Tanpa korban, dari mana datangnya kemuliaan? Sepertinya kamu sudah berpikiran terbuka. Harley tidak menahan senyum. Tidak berpikiran terbuka juga harus berpikiran terbuka. Naga kuno mistik tersenyum penuh arti. Dan ada sorot nostalgia di mata naga. Keluarga naga kuno mistik. Dari kebangkitan kami hingga meraih kemuliaan. Semuanya dengan cara bertempur. Pertempuran mana yang mayat tidak menumpuk? Perang mana yang bukan menjadi sungai darah? Perang besar tingkat itu tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Ketika kamu telah mengalami perang yang kejam, hati kamu akan menjadi dingin. Setelah mengatakan ini, naga kuno mistik tersenyum sekali lagi. 9 kaisar dinasti Dacu yang kamu tahu semuanya brilian. Dan mereka telah mendirikan dinasti yang makmur. Tetapi itu semua didapatkan dengan darah. Dan nama mereka tetap dikenang, tapi berapa banyak jiwa yang mati. Aku mengerti kebenarannya. Tetapi apa yang telah aku lihat dan alami dengan mataku sendiri masih agak sulit untuk diterima. Harley menyesap minumannya. Mungkin seperti yang kamu katakan. Aku mengalami terlalu sedikit perang yang kejam. Jadi, jalanmu lebih panjang dari yang kamu kira. Aku mengerti. Baguslah kalau mengerti. Istirahatlah sebentar. Pergi selamatkan tubuh Xuanling nanti. Kata naga kuno mistik ringan. Selamatkan tubuh Xuanling. Harley mengangkat alisnya. Bukankah itu bertentangan dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kekejaman perang tidak dapat ditoleransi. Dia adalah instruktur masa depan Sekte Zheng Yang. Kami ditakdirkan untuk bertemu di medan perang. Sekarang biarkan aku menyelamatkannya. Bukankah hanya menciptakan musuh besar bagi masa depan Sekte Heng Yue? Nah, kamu tidak berkata jujur. Mana ada? Aku yakin. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, kamu tidak akan membiarkannya. Naga kuno mistik memandang 9 tubuh bayangan Harley dengan penuh minat. Jika tidak, tugas sudah selesai. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu sangat menikmati pertunjukan besar di sini. Kalau tidak, aku akan percaya. Aku naga kuno mistik. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya? Oke. Aku akui bahwa aku akan menyelamatkannya bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Harley batuk kering. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan hubungan lama. Aku hanya tidak ingin dia mati di tangan orang-orang itu. Alasan ini bagus dan cukup. Kamu cukup pandai, sok hebat. Kamu cukup keren. Bah. Naga kuno mistik berkata dengan wajah tidak setuju. Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Aku serius. Dia tidak boleh mati. Kakek naga yang terhormat. Karena kamu melindunginya seperti ini. Bisakah kamu memberi aku alasan? Aku akan menyelamatkannya. Tetapi itu tidak berarti aku tidak akan membunuhnya. Yang bisa aku katakan adalah domain puluhan ribu surgawi di masa depan membutuhkannya untuk hidup. Naga kuno mistik tidak mengatakannya dengan jelas. Tetapi dia mengatakannya dengan tersirat dan arti yang dalam. Kamu bisa menyegelnya. Menghapus ingatannya.
Kamu bahkan dapat menghapus kultivasinya. Tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat kamu lakukan adalah membunuhnya. Mendengar ini, Harley sedikit menyipitkan matanya. Domain puluhan ribu surgawi membutuhkannya untuk hidup. Kamu menempatkan statusnya terlalu tinggi. Tidak tinggi sama sekali. Naga kuno mistik melirik Harley. Nah, kamu tidak pernah tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikan di dinasti Dacu. Benua Xuan Huang dan domain puluhan ribu surgawi. Tunggu sampai era itu tiba. Kamu akan mengetahui betapa pentingnya keberadaannya. Apa yang namanya dendam dan kebencian saat ini tidak lebih penting daripada nyawa orang-orang di domain puluhan ribu surgawi itu. Misteri sekali. Kamu tidak sengaja menakutiku, kan? Harley melirik naga kuno mistik melalui tubuh bayangan. Aku tidak punya waktu untuk menakutimu. Naga kuno mistik berbaring di tanah dan menutup mata naganya sedikit. Pokoknya, aku sudah memberitahumu. Itu urusanmu untuk menyelamatkannya atau tidak. Dan itu juga urusanmu untuk membunuhnya atau tidak. Nah, tetapi ketika kamu menyesalinya, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kamu. Kakek naga sudah mengatakan semua itu. Apalagi yang bisa kukatakan? Harley memelintir lehernya dengan ganas. Mengatakan itu, dia berbalik dan melompat dari batu. Mengubah penampilannya, mengenakan topeng hantu. Dan kata, dendam, berdarah di dahinya juga muncul. Awalnya akan lebih aman menggunakan identitas Changxing. Tetapi identitas ini akan membuatnya terkekang. Karena dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia Changxing. Begitu dia menggunakan metode rahasia lain, kemungkinan besar identitasnya akan terungkap. Oleh karena itu, dengan identitas Changxing, banyak metode rahasia tidak dapat dengan mudah diungkap, yang akan sangat menahan kekuatan tempurnya. Tetapi dengan identitas Harry Qin, itu berbeda. Dia dapat menggunakan lebih banyak kartu truf, dan kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Dan kemungkinan bisa menyelamatkan Nancy Ji akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, ini adalah perang. Dan siapa juga dapat dimusnahkan sewaktu-waktu. Saat berbicara, dia sudah melarikan diri ke ruang hampa dan menyentuhnya dengan tenang. Setelah 3 atau 5 menit, dia datang ke medan perang aula cabang ke-9 lagi. Bang, bang, bang. Perang masih berlangsung, dan sangat tragis. Raungan, auman, jeritan, dan teriakan pembunuhan terdengar. Ada sosok konstan dalam kehampaan. Orang-orang terus-menerus menyerbu, dan orang-orang terus-menerus meninggal. Bumi menjadi merah darah, dan penuh dengan mayat. Dan darah yang mengalir keluar benar-benar menyatu menjadi sungai berwarna darah. Ini adalah gambaran berdarah yang membuat orang berpikir bahwa ini bukan dunia manusia, tetapi neraka berdarah. Di ruang kosong, Harley tidak muncul, tetapi mengelilingi seluruh medan perang. Seperti yang dia duga, Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Karena barisan Master Sekte Kim Yun jauh melampaui mereka. Changxing, salah satu dari 2 ketua aula di pihak mereka, tidak berpartisipasi dalam pertempuran, membuat mereka sepenuhnya tidak dapat membalik. Namun, mereka masih keras melawan, menunggu bala bantuan dari markas. Mengapa? Harley menghela nafas, melihat situasinya. Bahkan jika bala bantuan Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang kembali, mereka tidak akan dapat bertahan pada saat itu. Karena kekuatan tempur Sekte Kim Yun di sini terlalu kuat. Segera, dia menemukan sosok leluhur Sekte Kim Yun di bayang-bayang langit.
Dia sangat kuat. Dia dihadapkan oleh 9 puncak alam Kong Ning, Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng Yang. Tetapi dia masih berada di atas angin. Dalam 10 detik, 2 orang jatuh ke dalam kehampaan satu demi satu. Berubah menjadi kabut darah. Cek cek cek. Hebat sekali. Harley Ye menghela nafas lagi. Leluhur Sekte Qin Yun bukanlah alam langit semu biasa. Untuk menjadi salah satu leluhur Sekte Qin Yun, tidak sesederhana itu untuk mengalahkannya. Bersambung.